Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu beserta seminar pengadaan barang jasa serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara seminar pengadaan barang jasa dengan tema percepatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah acara pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Irti. Hadir dimohon untuk berdiri. Untuk acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Bapak Budi Santoso SDMT. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang hormati, sebelum kami pandu mengadakan doa untuk acara tsunami, izinlah kami dalam doa mengenai dengan acara Islam bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan agama masing-masing. Hadirin Allah, marilah sesungguhnya kita menunduk kepala, menyatukan hati dan pikiran kita, seraya menggunakan tangan meminta dan mengucap doa kepada Allah SWT agar acara pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yang bagi jalan karim bagi syukron. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala Ya Allah, ya Tuhan kami, agungkanlah segala asma Tuhan-Mu, karena hanya Allah Zat yang mulia. Kami tajahkan tangan hajat-Mu, karena hanya Allah yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Pada saat ini, kami hadir bersama dalam acara seminar penanggulangan jasa dengan tema percepatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang Engkau berkahi dengan rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah segala kegiatan seminar yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui metode e-purchasing pada katalog lokal pemerintah daerah. Jumlah kami mencari kemunafikan dan segala hal yang mengundang kemurkaan, serta sinarilah hati sanubari kami dengan nur hidayah-Mu. Limpahkanlah nikmat dan karunia-Mu agar kami dapat menata hari esok yang lebih baik dan lebih berintegritas daripada hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak Supremo SKI MM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sudirman SDMM selaku analis kebijakan media di Biro APBD Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah FP Provinsi Jawa Tengah Bapak Murisid SP, yang kami hormati para peserta seminar yang berbahagia serta rekan-rekan pejabat fungsional pengadaan barang jasa di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pertama-tama malah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita sekalian diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan
yang berbahagia pada kegiatan seminar pengadaan barang jasa dengan tema percepatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah. Pada kesempatan yang berbeda ini, kami atas nama Panitia Penyelenggara menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk hadir pada kegiatan ini. Selanjutnya, izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah garis-garis besar program kerja IKP Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, melaksanakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Yang ketiga, surat edaran bersama dalam negeri nomor 027/1022 Kepala LKPP nomor 1 tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Yang selanjutnya adalah mengimplementasikan surat edaran serta edaran Provinsi Jawa Tengah nomor 027/016329/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal pelaksanaan implementasi pada katalog elektronik lokal pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan yang kedua, tujuan sebenarnya terwujudnya era baru modernisasi pengadaan barang jasa yang profesional dan berintegritas dengan mengutamakan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui katalog elektronik pemerintah daerah dalam rangka menunjang digitalisasi pengadaan. Yang B, menyamakan persepsi dalam menerjemahkan peraturan regulasi pengadaan barang jasa serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang jasa yang menjadi tugas pokok kita semua selaku pelaku masa pengadaan. Tiga, waktu dan tempat. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 30 November pada hari ini, hari Rabu, di MG Citos Hotel Jalan Presiden Marga Semarang. Peserta, kami mengapresiasikan peserta karena peserta yang melakukan registrasi baik yang online maupun setelah kita tutup tanggal 25 ternyata masih banyak antusias. Ternyata dari target peserta 200 sampai saat ini adalah teman-teman yang registrasi sejumlah 300 orang yang terdiri dari 250 orang berasal dari pelaku pengadaan instansi pemerintah baik itu BAKPK, BPK, BPTK, pejabat pengadaan dan Pokja Pemilihan serta tim terkait. Yang 50 orang berasal dari penyedia barang jasa, khususnya penyedia barang jasa yang tergabung dalam Ekata Lokal dan Bela Pengadaan. Anggaran kegiatan ini bersumber dari kontribusi peserta dan dari anggaran operasional Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jawa Tengah. Yang keenam, materi dan prosedur. Materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Tito terkait dengan optimalisasi pelaksanaan katalog elektronik lokal sesuai alasan produk yang telah tersedia pada katalog lokal Provinsi Jawa Tengah dan praktek penayangan dan belanja produk yang akan disampaikan tadi oleh Pak Tito. Dan kedua nanti
Administrasi dan Operasi pemerintah terdepan yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKP sebagai dapurnya katalog di nasional ya, Bapak Yuli. Dan dalam tadi beliau masih dalam perjalanan. Hadirin yang hormati, pada kesempatan ini pula kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu mulai dari persiapan sampai proses kegiatan ini hingga pada hari ini kita dapat ikuti dengan lancar. Kemudian kami selaku manusia biasa apabila dalam proses kegiatan ini dari awal sampai akhir ada kekurangan yang disengaja maupun yang tidak sengaja, kami atas nama panitia dan pengurus dan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kita mohon kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini adalah Pak Sudirman untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan seminar pengadaan barang jasa dengan tema percepatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Pengadaan Indonesia atau yang mewakili Bapak Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili Bapak Julian Handoyo STNT, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP, para narasumber dan para peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah dengan kerendahan hati dan keikhlasan yang mendalam kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran bahwa beliau telah membalas dosa-dosa yang telah banyak kita lakukan dengan karunia nikmat yang jauh lebih banyak lagi, sehingga sampai pada hari ini kita masih menghirup udara segar, bercengkrama dengan kawan dan sahabat, serta melanjutkan ibadah kita, karya kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kita juga harus bersyukur karena atas perkenannya, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dan bertemu di MCC Sosial Semarang pada kegiatan seminar pengadaan barang jasa dengan tema percepatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mewakili dan hadirin yang berbahagia, dalam rangka itu berperan serta meningkatkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, serta dalam rangka mensukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa, maka Dewan Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Nasional Pengadaan Indonesia menyelenggarakan seminar pengadaan barang jasa yang kita akan laksanakan pada hari ini. Selaku organisasi profesi yang menaungi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang merupakan agen perubahan pengadaan barang jasa, terpanggil untuk bahu-bahu dengan kebijakan pemerintah menuju digitalisasi pengadaan barang jasa dengan
mendukung implementasi instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka kesuksesan gerakan nasional bangga buatan Indonesia, serta surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri nomor 027-1022-SC dan Kepala LKPP nomor 1 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah daerah melalui praktek atau simulasi pada daerah atau lokal daerah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai pengadaan barang jasa dan IPP, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kurangnya pengelolaan terhadap kuota tersebut. Saat ini jumlah fungsional pengelola pengadaan barang jasa di Provinsi Jawa Tengah masih belum memenuhi kuota yang ditentukan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang jasa, baik di kabupaten kota maupun di instansi pemerintah lainnya. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kurangnya pengelolaan terhadap kuota tersebut. Salah satunya adalah kurangnya apresiasi bagi fungsional pengelola pengadaan barang jasa tersebut. Selain hal tersebut, masih banyak rekan-rekan fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang belum bergabung menjadi anggota FP. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak rekan-rekan fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang belum bergabung untuk segera menjadi anggota perkumpulan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi profesi yang bagi pengelola pengadaan barang jasa. Karena semakin kuatnya organisasi perkumpulan FP, maka peranan fungsi pengelola pengadaan barang jasa akan semakin terdepan dalam memaknai pengadaan barang jasa secara nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada penyedia e-katalog yang telah mendukung kegiatan seminar ini, yaitu CV Harimah Jaya selaku penyedia makanan dan minuman, PT Panji Putra Perkasa dan MSRC selaku penyedia jasa keamanan dan jasa kebersihan, PT Serbareka Guna Abadi dan CV Tunggal Opti Perkasa selaku penyedia perkakas dan peralatan kantor, PT Solusi Alia Prima Premier selaku penyedia peralatan elektronik, serta PT Sinar Sejahtera Mandiri Citos sebagai penyedia mobil. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kata dan tindakan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, semoga senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah dan inayah serta kekuatan lahir dan batin kepada kita. Amin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Kalau foto gitu. Oh, videonya no gampang. Paling mah nanti kan animasi masa tak tinggi jadi potong-potong. Bapak Ibu Sebelum saya membacakan sambutan dari Bapak Saudara, mohon izin menyampaikan bahwa beliau ada waktu yang sama dan melalui PBJ ini menghadiri acara KKN di Sragen. Jadi kami mohon maaf jika kami akan membacakan sambutan beliau secara utuh dan kami memberikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Latif dari Biro APBJ Sentra Provinsi Jawa Tengah, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa Indonesia di Jawa Tengah, dan para pelaku pengadaan barang jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang dihormati juga penyedia barang jasa yang tergabung dalam katalog elektronik lokal maupun yang akan menjadi peserta katalog elektronik lokal, serta Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita dapat hadir menyertai acara seminar percepatan belanja produk dalam negeri
katalog elektronik lokal pemerintah daerah. Saya menyambut positif kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta penyamaan persepsi bagi pelaku pengadaan dalam memahami peraturan terkait penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tanggal 30 Maret tahun 2002 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Menindaklanjuti peraturan tersebut, maka pemerintah provinsi Jawa Tengah berupaya melakukan transformasi dan dari manual ke digital, antara lain dengan mengimplementasikan katalog elektronik lokal termasuk dalam pengadaan barang jasa. Hal ini merupakan bagian lebih menggunakan untuk upaya memberdayakan pengusaha lokal dan mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Selain itu, untuk memberdayakan industri dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah dan upaya meningkatkan omset UMKM dan koperasi. Penerapan katalog elektronik ini juga merupakan wujud langkah nyata bagi percepatan penyerapan anggaran APBN maupun APBD. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di samping itu bahwa katalog elektronik lokal ini juga telah merupakan aplikasi bantuan di Jawa Tengah, yaitu belanja langsung untuk online Jawa Tengah bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, juga memudahkan mekanisme belanja pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran. Demikian pula dalam hal akuntabilitas transaksi juga dapat dilihat secara transparan dan efektif. Saat ini katalog elektronik lokal Jawa Tengah telah menayangkan 30 etalase produk. Kurang lebih 360 penyedia telah terdaftar dan sebanyak 3.500 produk telah tayang. Bapak Ibu sekalian yang hormati, bagi pengelola katalog elektronik lokal ini tidak hanya pemerintah provinsi Jawa Tengah, juga dilakukan oleh semua pemerintah kabupaten kota, juga diwajibkan membentuk sekaligus sebagai pengelola elektronik lokal. Oleh karena itu, saya berharap agar pelaku usaha yang menjadi langganan rutin OPD atau SKPD, baik yang berbentuk badan usaha atau perorangan, untuk segera menayangkan dan membuat produk usahanya pada katalog elektronik lokal. Terkait dengan pencapaian komitmen realisasi penggunaan produk dalam negeri, perlu saya sampaikan juga bahwa Provinsi Jawa Tengah sesuai data Inspektorat Provinsi Jawa Tengah per 30 September tahun 2022, persentase realisasi komitmen penggunaan produk dalam negeri pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,88 triliun atau 43% dari komitmen nilai pengadaan barang jasa melalui penyedia, yaitu sebesar 3.705 miliar atau 92%. Untuk itu, mari kita dukung penggunaan produk dalam negeri, pemanfaatan dari sisi UMKM dan koperasi melalui implementasi katalog elektronik lokal secara optimal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, seminar percepatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi
melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah secara resmi saya buka dan dimulai. Selamat berseminar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumarno SDMM di tanda tangan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya bacakan secara utuh sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian selamat pelaksanaan seminar dengan baik dan ikuti sampai selesai, karena hal ini merupakan suatu ilmu yang baru bagi Bapak Ibu sekalian semuanya, jika akan nanti disampaikan oleh para sumber dari Biro BPJ. Dan mohon maaf, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengumpulan monggo pada Bapak kami silakan yang menghadiri pembukaan acara seminar pada hari ini secara resmi. Kami mohon untuk bisa didampingi oleh Pak Tito, Pak Komisi dan Pak Sutikno. Terima kasih. Terima kasih untuk duduk kembali. Yang belum pernah melakukan transaksi katalog lokal silakan tulis jari. Yang belum pernah, Bapak usulkan ada, usulkan ada. Kalau ya, jangan hanya pada Bapak Ibu usulkan ada yang pernah melakukan transaksi katalog lokal. Kalau tidak ada yang tulis jari, berarti saya anggap semua sudah pernah melakukan transaksi. Artinya apa? Sudah pernah membuka apa itu e-katalog lokal, atau mungkin e-katalog nasional, bahkan e-katalog sektoral. Sudah pernah buka dan sudah pernah bertransaksi ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan bagaimana cara transaksi. Saya cukup ngomong terkait dengan arahan Presiden Pak Jokowi terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Kita tahu bersama Bapak Ibu, e-katalog ini baru happening, baru viral. Ini sebuah isu yang seksi banget. Di mana-mana kita ketahui pasti ngomongnya masalah e-katalog sama penggunaan produk dalam negeri. Dimanapun itu, bahkan kemarin saya hadir di Jakarta rapat koordinasi Kongres 2 tahun 2022. Ya, jadi isu aku yang baru viral itu pertama di katalog, yang kedua penggunaan produk dalam negeri. Kenapa pemerintah baru tingkat-tingkatnya menggelarkan dua program ini? Yang pertama, terkait dengan supaya teman-teman UMKM kita ini bisa masuk ke dalam katalog lokal. Kemudian yang kedua, katalog lokal sekarang dihimbau untuk supaya menggunakan produk dalam negeri. Artinya apa? Kita ketahui supaya satu kita baru Bapak Ibu ya. Pak Hedi ini kan yang kedua merupakan sekarang dibuka KPP. Beliau akan menggunakan produk yang masuk ke dalam katalog lokal yang tidak mengandung EKDN atau tidak PDN, semua dibekukan. Bahkan di Purwokerto Bapak Ibu ada kurang lebih 44.000 produk yang sudah tidak bisa dibeli karena tidak ada kandungan komponen dalam negeri atau EKDN. Jadi Pak Jokowi itu kemarin pembukaan secara resmi, tapi beliau tetap
mempersingkat atau mengefisienkan waktu proses pemilihan. Jadi jangan berarti menggunakan EKL sudah yakin aman. Belum tentu Bapak Ibu pejabat pengadaan atau telekom yang hadir di sini dan tidak pakai EKL saja pasti aman. Belum dijamin bahwa itu nanti akan aman. Karena ini hanya mempersingkat proses atau mengefisienkan waktu proses pemilihan. Tentunya terkait dengan adanya percepatan penyerapan anggaran APBN maupun APBD. Biasanya apa? Terkait dengan penggunaan program dalam negeri sudah pasti ada Impres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan program dalam negeri. Kabupaten kota di Jawa Tengah alhamdulillah sudah membentuk tim PJDN di Bapak Ibu ya, tim percepatan penggunaan program dalam negeri. 35 kabupaten alhamdulillah sudah punya semua tim PJDN. Kalau di provinsi ketuanya Aksekda Bapak Ibu. Kemudian nanti wakil ketuanya dari dinas pendidikan. Nah, kemudian setelah dengan Impres 2 tahun 2022, baik Bapak Ibu, KPK Bapak Ibu, KPK ya, KPK ini kan biasanya pernah ngurusin masalah implementasi pencegahan korupsi, pencegahan barang jasa melalui EKL lokal. KPK Bapak Ibu, KPK saja sampai bikin surat edaran terkait dengan implementasi menggunakan EKL lokal. Artinya apa? KPK ini kewenangan Bapak Ibu itu bukan sebuah program dengan yang lain bagi EKL lokal. Sudah bentuk juga Bapak Ibu tinggal panggilkan semua kegiatan ke masing-masing penelitian dan Bapak Ibu kalau berjalan EKL lokal kemungkinan tidak akan dapat pekerjaan. Jadi supaya masuk ke akal lokal. Kemudian pemerintah mewajibkan seluruh KPD untuk belajar program dalam negeri dan UMK koperasi. Kemudian disampaikan di awal dalam proses perencanaan mengutamakan belajar menggunakan program dalam negeri. Kemudian yang terakhir tidak hanya sekedar menambah jumlah etalase, tetapi juga meningkatkan transaksi menggunakan EKL lokal. Nah, kemudian muncul pertanyaan ini. Hanya persyaratannya juga pada dia persyaratannya badan usaha, boleh badan itu juga. Terus yang penting punya NIB. Untuk perorangan itu KTP, NPWP sama NIB. Jadi misalkan Bapak Ibu punya ini makan minum atau lain ya, itu daftarkan saja ke dinas perizinan satu itu untuk membuat NIB. Itu sudah bisa masuk. Karena kenapa? Di aplikasi e-katalog itu yang diverifikasi hanya NIB sebenarnya ini. Jadi tidak seperti tender ini. Kalau tender bisa dimasukkan persyaratan-persyaratan. Di e-katalog bisa dimasukkan katalog persyaratan tambahan. Tapi yang terverifikasi hanya NIB. Kalau NIB-nya tidak sesuai, tidak mungkin bisa tayang. Cuma kami sarankan ke PPK dalam hal paket itu ada persyaratan-persyaratan khusus seperti izin edar. Itu sebaiknya tetap dilaksanakan klarifikasi offline. Jadi sebelum melaksanakan pekerjaan pada saat nanti perjanjian kerja di bulan itu sebaiknya laksanakan dulu klarifikasi secara offline tentang persyaratan tambahan seperti kalau korupsi misalnya SPBD itu
kita akan bisa sedikit tanda dalam petunjuk penggunaan transaksional e-katalog, tapi sebenarnya bisa disebut PPU ini untuk PPK. Petunjuk penggunaan aplikasi elektronik produk barang jasa e-processing menuju kompetisi untuk pejabat membuat komitmen. Next. Jadi di sini ada alur BPMN, itu adalah alur di mana nanti tahapannya, proses tahapannya sampai mana. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Apakah itu data itu perlu jawaban data media? Alurnya bisa dilihat di sini sampai pelayanan selesai. Terus next. Dalam hal transaksi pemesanan untuk memulai aplikasi itu bisa masuk di menu aplikasi e-processing. Login bisa sama aja. Bapak Ibu masuk di aplikasi e-processing. Next, versi 5. Setelah klik. Mohon maaf Pak Budi, waktu 35 menit. Oke. Next, dan terus. Ini gambarannya tentang alur transaksi dan BPK. Next, terus karena hanya banyak ini Bapak Ibu nanti bisa dibaca intinya, kenapa panduannya bisa dijual sendiri. Jadi kalau itu tadi yang sudah menunggu ke atas salah satunya itu. Sementara terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas tambahan terkait dengan katalog yang ditentukan. Kita kembali kepada Pak Tito, masih ada pertanyaan satu. TV ya, hadiah dari mana? Coba ke sana hadiahnya. Hadiah ini persembahan dari Premier Solusi Area Privat. Terima kasih panitia telah memberikan hadiah dan pertanyaan progres. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita mengucap pada sesi tanya jawab. Untuk yang pertama akan kami buka 3 pertanyaan. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, monggo silakan. Petugas silakan untuk 1, 2, 3. Apa 5? Ada 5, oke sekalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tolong disebutkan untuk nama dan asal daerahnya atau SKPD atau untuk daerahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta panitia dari PT Arah Environmental Indonesia Semarang. Kami sudah masuk di e-katalog lokal di etalase untuk yang tadi disebutkan itu yaitu yang baru ada yaitu di pengelolaan limbah B3 untuk rumah sakit dan industri lainnya. Menjadi pertanyaan kami Bapak, karena masih baru, mungkin sebelumnya banyak nanti kami bisa berkonsultasi langsung melalui aplikasi yang sudah ada tadi Pak untuk bisa. Tapi ini untuk singkat waktu, kami ada beberapa pertanyaan saja. Yang pertama terkait dengan tadi Pak menyikapi produk dalam negeri di jasa itu juga disyaratkan untuk memberikan sertifikat PKBE. Akan tetapi setelah kami konsultasikan ke Kementerian Perindustrian dan ada beberapa lembaga survei yang bisa dituju untuk melakukan sertifikasi, ternyata di jasa itu belum ada sertifikat PKBE. Mungkin kami akan klarifikasi kembali di daerah di bawah ini terkait hal tersebut. Yang kedua Bapak tadi ada dipaparkan bahwa
lokal Jawa Tengah ini juga bisa dibeli atau digunakan di Timur Jawa Tengah, di Yogyakarta, misalkan di sekitar kita, tetangga kita. Sehingga pertanyaan lanjutannya, apakah kami juga bisa menanyakan produk? Karena produk kami ini ada komponen yang namanya pengangkutan, jarak pengangkutan. Jadi suatu titik ke titik pengolahan kami yang mungkin ada di Solo. Nah, ini kami masukkan juga wisata kawan-kawan dari Yogyakarta ataupun dari Jawa Timur, mungkin juga menjadi coveran area kerja kami. Itu yang kedua, Bapak. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana Pak tim kami ini untuk bisa setelah program ini misalkan pengelolaan B3 itu langsung keluar, itu ada trik seperti di Google itu kan ada yang bisa langsung di atas atau langsung bisa ketahuan dari Pak untuk data lokal. Selama ini kami lihat di sistem yang sudah ada itu untuk pengelolaan yang B3 itu ada yang mungkin sektoral ataupun itu yang punya bisa itu, tapi untuk yang lokal itu belum bisa. Mungkin itu 3 pertanyaan yang bisa kami sampaikan Pak. Atas jawabannya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai informasi bahwa tadi sudah ada datanya di kantor Jawa. Terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan kedua. Jawabannya sebelumnya ini Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, perkenalkan saya Pak Arsul dari Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati. Mari bertanya, tadi disampaikan oleh narasumber bahwa kami diminta untuk aktif mendampingi penyedia jasa pengalihan. Nah, kami itu belum bisa mendampingi itu nanti mohon solusinya. Jadi ini di tempat kami itu kan ada satu pekerjaan yang mana itu dalam satu pekerjaan contohnya apeksi itu ada material aspal, agregat, batu, cantik, 5, 2, 3, 1, 1, ada batu, ada pasir. Nah, kan ada beberapa itu hanya satu kegiatan. Nah, kalau ada satu penyedia jasa yang mana tidak bisa melingkupi seluruh material tadi, itu nanti apakah kita beli bisa satu di JPA nanti kita hanya beli pasir, di JPB kita beli batu dan seterusnya, padahal hanya satu analisa, satu kegiatan. Kemudian pertanyaan kedua itu kalau suatu daerah misalkan kita ada banyak kegiatan yang ikut yang ada harus maksa penyedia jasa, kita beberapa paket, apakah beberapa paket itu bisa satu penyedia jasa itu. Kemudian kalau di dalam satu penyedia jasa itu yang sudah di kantor itu materialnya kurang, bagaimana solusinya? Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung yang ketiga. Ini Mas depan dulu. Ya bisa depan. Nanti baru bisa bertanya Mas Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari penyedia di Salatiga. Spesialnya pengennya di EPR kan, tapi karena penyedia tersebut perorangan belum punya akun di PSI, kami yang diminta sebagai peserta pengadaan juga kesulitan karena apabila harus membuat akun sebagai penyedia dulu mungkin waktunya lama, sementara pekerjaan tersebut sudah selesai. Nah, pengennya segera dicairkan. Itu terkait dengan katalog lokal ini, kira-kira memungkinkan nggak si perorangan itu dimasukkan sebagai penyedia di katalog lokal. Kemudian terkait dengan belanja
juga dijawab yang pertanyaan dari Pak Busaya ya Pak. Jadi terkait satu juli merupakan hal yang sudah terverifikasi atau sudah diperniku. Jadi begini kita sampaikan, untuk katalog versi 2021 itu harga adalah harga yang sudah dimiliki itu oleh Pokja. Jadi termasuk kualifikasinya sudah diberi. Ternyata muncul harga pasar sudah itu misalkan itu sudah itu tahu nggak? Dasarnya apa lagi? Saya punya survei harga itulah. Jadi selain kajian bisa dikatakan kajian itu berupa harganya sepunya kita harganya saat itu. Oke, jadi saya sepantulkan Bapak Ibu ketika menggunakan aplikasi belum 100% legal atau sudah dipastikan enggak. Bapak Ibu harus punya perdagangan harga dulu saat itu. Ya dari pemeliharaan bulan ini berarti panjenengan persoalan ya Pak. Jadi punya ukangnya itu etalasi alat bulan. Nanti pembelian punya gagak gimana Pak? Itu kan suku cadangnya itu sudah terpasang, bagaimana saat ini sudah terpasang. Ya, jadi gini Pak, kita ini sudah mulai etalase namanya servis segalanya, servis segalanya. Cuma nanti coba usulkan saja untuk servis alat berat kelihatan belum muncul Pak. Nah, ada dua pembagian. Yang pertama terkait jasanya, yang kedua terkait suku cadangnya Pak. Jadi kalau sekaligus jasa plus suku cadang kelihatan belum bisa Pak. Jadi maksudnya dua kali Pak. Maksud biaya jasa, biaya servis atau pemasangan. Yang kedua biaya pembelian suku cadang. Nah itu Pak. Jadi usulkan ke katalog saja Pak, biar gampang. Apalagi kalau pemeliharaan kan sifatnya rutin ya Pak. Setiap tahun. Jadi biar nggak pusing, usulkan ke katalog, misalkan jasa pemasangan apa ya, radiator 500.000, boleh dilihat Pak. Tidak harus sesuai dengan badannya apa jasa ya. Itu jasa kan menimbulnya kan saksi PPK itu. Itu terkait jasanya. Dan yang tadi terkait suku cadangnya itu dia NPB-nya gimana? Apa? NPB untuk suku cadang. Oh, persoalannya kan juga belum punya NPB Pak. Iya, jadi persoalan itu cukup KTP sama SPWP Pak. Misalkan namanya bukannya Pak Babak, ya sudah KTP-nya Pak Babak, SPWP-nya Pak Babak, langsung ke PNSP Pak. Ngajukan NPB, nanti tolnya pasti jasa persoalan Pak. Boleh. Nah, suku cadangnya apa? Apa ya Pak? Untuk suku cadangnya. Nah, suku cadangnya kita orang harus laku Pak. Dan toko setempat Pak, toko suku cadang. Dia selaku persoalan kan nggak punya toko Pak. Dia hanya punya kemampuan jasa. Gitu. Jadi mau nggak mau Bapak tahu banding. Toko yang punya suku cadang Pak. Itu. Tapi satu kamu kasih gratis Mas. Saya kira lima sudah semua. Pak, tadi dari Tegal kalau saya menggarisbawahi ya kalau tadi Pak Rizal menanyakan sumber bahwa kalau di kita kalau belum ada pemeliharaan kan rutin itu bisa diswakelola Pak oleh pengguna anggaran oleh PPK. Jadi jasa sendiri tenaganya, kemudian suku cadangnya bisa langsung beli tata-tatanya ya seperti apa yang
produk dari Pusat dan sponsor kami dan juga akan membagikan hadiah. Demikian Bapak Ibu sekalian, tadi telah disampaikan beberapa hal terkait dengan katalog atau katalog elektronik dalam hal ini lokal oleh narasumber Pak Toto. Oleh karena itu Bapak Ibu. Nah ini semua brand yang kita jual. Jadi mungkin dari ada Dell, Asus, HP, Division, Samsung, Sony segala macam. Jadi yang sedikit membedakan kami dengan penyedia-penyedia lain adalah kita ini sudah terdaftar sebagai partner gold di beberapa distributor dan reseller. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sering ada pengadaan di tender, kita itu kadang-kadang best price-nya bisa sampai lebih gitu sampai di bawah 8% kadang-kadang. Jadi tender itu memang kita yang sedikit membedakan kami dengan penyedia seperti itu sih, jadi pricing kan. Oke, go next. Ini kantor cabang kami, kita per tahun ini ada di 12 provinsi seluruh Indonesia, dari Sumatera Selatan sampai Makassar. Kantor pusat kami di Semarang, di Jalan S. Parman, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada ingin konsultasi pengadaan IT, konsultasi pengadaan elektronik atau meuler, atau sampai ke interior pun kita juga bisa melayani. Kita kantornya di S. Parman, ya kemudian itu ada di S. Parman yang di Semarang. Terus bidang kami juga di Semarang dan di Jakarta di Rukungan Garuda Square. Jadi nanti kalau Bapak Ibu juga ingin ada perjalanan, kita juga bisa menyambut juga. Oke, next. Ini showroom kita yang di Jalan Semarang di Semarang. Oke, next. Ini kategori produk yang kita jual, komputer notebook, printer, mungkin standar yang baru juga pasti sering ada pengadaan. Oke, next. Server storage dan supply. Nah ini server storage ini kita nggak cuma menyediakan item untuk barangnya saja. Jadi mungkin di beberapa dinas Bapak Ibu sempat bingung mengenai data center. Jadi data center ini kita bisa kami punya sekali partner di daerah kota dan kabupaten di Jawa Tengah, terutamanya apa? Di bidang IT komputer. Jadi Bapak Ibu kalau ada kendala permasalahan, jangan khawatir. Bapak Ibu biasa ketemu komputer mana? Mungkin ada yang dari Pati, dari Pati. Bapak dari Pati. Kudus kok? Tahu ya? Kemudian Bapak yang ini dari mana Pak? Muncul? Mohon waktunya bisa dipersingkat gitu. Oh bisa Bu. Dari mana begini? Biasanya dengan toko komputer apa Pak? Mohon maaf. Oh Raya. Waktunya Pak, mohon maaf Pak. Oh siap. Oh bagiannya dia aja Mas. Siap. Next. Terakhir nih, untuk kita bisa melayani apa saja, no jauh. Kita ada, ya core bisnis kita di IT, tetapi kita bisa melayani di mana saja. Kemudian yang terakhir, next. Kebetulan kita bekerjasama dengan beberapa PBJ untuk memberikan konsultasi mengenai apa? Mengenai rencana pembuatan anggaran di tahun berikutnya. Next. Kemudian untuk head office kami di Magelang, tetapi kita punya kantor cabang di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Ada di Semarang, Jogja, Surakarta, Purwokerto, dan mungkin beberapa kota yang lain yang belum tersebut di sini. Ada Pak, jenengan sudah familiar kan dengan Kuduskom? Padi. Nah, kita ada di situ. Atau di Pati ada lagi Putra Mandiri. Nggih. Pak Budi. Demikian nggih dari kami. Saya mungkin
akan ada pertanyaan buat Bapak Ibu semua. Kalau bisa jawab dapat hadiah. Kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan, ya dapat hadiah. Monggo kami persilakan. Kalau ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Oh saya, bentar, Ibu ada bertanya. Terima kasih Pak. Sebagaimana pada dari impres bahwa barang-barang itu harus ber-TKDN. Apakah barang-barang yang panjenengan tawarkan itu sudah ber-TKDN? Karena keluar dari OPD bahwa produk-produk yang di e-katalog belum mencantumkan TKDN-nya. Terima kasih. Dapat Pak? Boleh dikasih yang gede, tidak apa-apa. Karena kan bertanya. Jadi begini Bapak Ibu semua, masalah TKDN ini masalah yang sangat pelik ya saya bilang. Karena apa? Perusahaan di Indonesia ini seolah-olah dipaksakan. Kita semua seolah-olah dipaksakan untuk menggunakan produk TKDN yang notabene untuk di IT belum siap. Hanya beberapa brand